Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, maba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian, kelas 12 dari SMK Islam 1 Blitar. Hari ini bertemu dengan saya kembali dalam pembelajaran PAI. Dan hari ini kita akan membahas materi yang kita nanti-nantikan selama ini, yang selalu kalian tanyakan, yaitu tentang pernikahan. Untuk itu mari kita simak, dan hari ini yang kita bahas adalah tentang ketentuan-ketentuan dalam pernikahan. Silahkan diamati materinya, diamati gambar-gambarnya, kemudian berikan tanggapannya. Perhatikan hadis berikut. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar syabab man istata'a minkumul alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'un rawahul Bukhari wa Muslimun. Al-ayah artinya adalah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kelamin. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai atau dapat melemahkan syahwat." Kemudian perhatikan ayat berikut dari surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayah artinya adalah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan ia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat ke-21. Baik, kalau begitu kita bahas materi tentang pernikahan. Yang pertama kita bahas adalah bagaimana hukumnya jika saya menikah. Maka perhatikan materi berikut. Hukum menikah itu aslinya adalah jaiz atau mubah. Jadi orang menikah itu adalah yang pertama diperbolehkan asalkan sudah waktunya, sudah mampu secara lahir maupun batin. Akan tetapi hukum itu akan berubah menjadi wajib apabila orang itu sudah sanggup, sudah mampu secara lahir maupun batin, dan dia mempunyai keinginan yang sangat kuat. Apabila tidak menikah, dia khawatir akan terjerumus kepada perzinaan. Kemudian juga bisa berubah menjadi sunnah apabila orang itu sudah mampu secara lahir maupun batin, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumuskan dia kepada perzinaan. Bisa juga menjadi makruh apabila orang yang melakukan pernikahan itu dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Bahkan bisa menjadi haram apabila orang yang melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan ataupun niat buruk yang lainnya. Untuk selanjutnya yang kita bahas adalah tentang mahram atau orang-orang yang haram dinikahi. Menurut pengertian bahasa, mahram artinya adalah diharamkan. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Nah, penyebab-penyebab wanita haram dinikahi ini ada 3 macam. Yang pertama, wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Di antaranya adalah ibu kandungnya sendiri, kemudian neneknya, dan seterusnya sampai dengan ke atas. Yang kedua, anak kandungnya sendiri, kemudian cucunya, dan seterusnya sampai ke bawah. Yang ketiga adalah saudara sendiri,
baik saudara yang sekandung, artinya seayah dan seibu, ataupun saudara yang sebapak, ataupun saudara yang hanya seibu saja. Kemudian yang keempat adalah saudara dari orang tua, bibi dari ayah maupun dari ibu. Kemudian yang kelima adalah keponakannya, dan seterusnya sampai dengan ke bawah. Kemudian wanita yang haram dinikahi sebab yang kedua adalah karena hubungan sesusuan. Di antaranya adalah ibu yang menyusui kita. Kemudian yang kedua adalah saudara yang sepersusuan. Mahram yang ketiga, orang wanita yang diharamkan untuk kita nikahi adalah karena perkawinan. Dan untuk perkawinan ini ada yang bersifat mu'abbad atau selamanya, dan ada juga yang ghairu mu'abbad atau hanya bersifat sementara. Yang mu'abbad adalah mertua, kemudian menantu, ibu tiri, anak tiri. Ini semuanya haram dinikahi selamanya, sekalipun sudah tidak menjadi mertuanya, sudah tidak menjadi menantunya, sudah bukan ibu tirinya lagi, bahkan bukan anak tirinya lagi. Kemudian yang ghairu mu'abbad adalah saudara dari istri, kemudian bibi dari istri, keponakan istri. Ini hanya bersifat sementara, artinya tidak boleh poligami dengan saudara dari istri, dengan bibi istri, dengan keponakan dari istri. Apabila sudah tidak menjadi istrinya lagi, maka boleh menikahi saudara istri, boleh menikahi bibi istri, dan boleh menikahi keponakan dari istri. Demikian untuk selanjutnya kita bahas materi yang selanjutnya. Perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Dari gambar di atas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut tentang rukun nikah. 1. Calon suami. Syaratnya adalah A. Beragama Islam, B. Atas kehendak sendiri, C. Bukan muhrim, D. Tidak sedang ihram haji. Sedangkan untuk calon istri, syaratnya adalah A. Beragama Islam, B. Tidak terpaksa, C. Bukan muhrim, D. Tidak bersuami, E. Tidak sedang dalam masa iddah, F. Tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun ketiga adalah wali. Syaratnya adalah A. Mukallaf, yaitu Islam, dewasa, sehat, berakal, B. Laki-laki merdeka, C. Adil, D. Tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun keempat adalah 2 orang saksi. Syaratnya A. Islam, B. Dewasa, C. Akal sehat, D. Tidak fasik, E. Hadir dalam akad nikah. Rukun yang terakhir yang nomor 5 adalah adanya ijab dan qabul dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, berurutan antara ijab dan qabul. Adapun lafaz ijab, yaitu ucapan dari wali nikah perempuan untuk menikahkan putrinya, adalah sebagai berikut. Ya fulan bin fulan. Fulan ini adalah diisi nama dari pengantin laki-laki. Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin atau tasrihim bi ihsan. Ya fulan bin fulan. Kemudian dijawab oleh pengantin laki-laki, na'am, la baik. Diteruskan oleh wali nikah, angkahtuka wa zawajatuka makhtubataka fulanah binti fulan. Ini diisi oleh pengantin perempuan. Bimahrin mushafil Quran wa alafis sholati halan. Lantas dijawab oleh pengantin laki-laki dengan tanpa ada jeda dengan kalimat berikut. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha alal mahlil mazkur wa raditu bihi wallahu waliyul taufiq. Untuk lebih mendetailnya silahkan amati video ijab qabul berikut.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد رسول الله ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. يا محمد إخوان نور خالص بن حجي مسمون أنكحتك وزوجتك محتوبتك نعمة الله من أمل الجنة إحسان ابنتي بالمهر مليون ومئتان واثني عشر ألف روبية حالا نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور حالا. بارك الله بارك الله بارك الله. Langsung ya kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Irwan Suwandi Sunarja bin Agus Sunarja, saya nikahkan Siti Halimatus Sa'diyah binti Priyadi dengan engkau. Wali bapaknya telah berwakil kepadaku dengan mas kawinnya 15.320 rupiah tunai. Qabiltu nikahaha wa taswijaha alal mahril maskur wa raditu bihi wallahu waliyut taufiq. Sah? Gimana Pak? Sudah sah? Ya, mudah-mudahan jemaah juga sama-sama turut mengesahkannya. Alhamdulillah barakallahu wa barakallahu al khair. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, sudah punya gambaran kan tentang ketentuan-ketentuan pernikahan, ya? Sudah kita bahas tadi di atas bagaimana hukumnya orang itu menikah, ya. Yang awalnya jaiz itu boleh, siapapun itu boleh menikah, kita sudah terpenuhi secara syariatnya, artinya sudah mampu secara lahir maupun batin. Dan jaiz itu bisa menjadi wajib ketika wis nemen kepingine dan sanggup lahir batin dan juga keinginan yang sangat kuat, bisa menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Itu ketika tujuan pernikahan tidak sesuai dengan yang sesuai syariat agama Islam. Oke, kemudian juga tadi ya dibahas di atas tentang mahram, siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh kita nikahi. Kemudian ada lagi tentang rukun-rukun pernikahan. Rukun-rukun pernikahan yang harus terpenuhi, ada di sana calon suami, ada calon istri, ada 2 orang saksi, harus ada walinya, harus ada kata-kata ijab dan qabulnya, ya. Yang tidak termasuk apa? Oke, mahar gitu ya. Mahar tidak termasuk dari rukun nikah, tapi sebuah kewajiban jadi seorang suami. Nah, oke, kemudian untuk pertemuan yang akan datang nanti kita akan membahas tentang tujuan pernikahan, tentang hikmah pernikahan, kemudian juga nanti di sana akan sedikit kita kupas tentang bagaimana sih akibatnya orang itu kalau terjadi pertengkaran dalam keluarga menimbulkan talak. Naudzubillah, jangan sampai terjadi talak. Itu nanti kita bahas sedikit banyak tentang rusaknya pernikahan akibat mungkin beberapa hal, termasuk dan nanti masa iddah yang akan terjadi apabila terjadi talak. Nah, itu beberapa kaitan yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Gitu ya. Untuk kali ini saya kira itu, dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang barokah, ya. Harus tetap semangat. Masih semangat kan belajar? Harus tetap semangat untuk belajar, ya. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan diberikan kesehatan, baik kesehatan zahir maupun batin. Ila liqa, sampai bertemu dengan pertemuan yang berikutnya. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.